Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat belajar di rumah. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hari ini kita masuk ke pembelajaran online kita yang kelima ya. Untuk materi kelima ini tetap masih pada aturan-aturan pencarian turunan. Kita masuk ke aturan-aturan pencarian turunan pada bagian keempat. Pada bagian keempat ini hanya terdiri dari satu saja aturan. Ini sengaja saya akhirkan, yaitu hanya satu, karena ini adalah suatu aturan yang sangat penting, karena kedepannya akan sering digunakan ya. Kemarin kita sudah belajar aturan pencarian turunan pada bagian 1 tentang aturan-aturan dasarnya, bagian kedua tentang penjumlahan dan pengurangan, bagian ketiga tentang perkalian dan pembagian. Tetap gunakan aturan tersebut, tetap ingat tentang aturan tersebut, karena pada bagian ini adalah menggunakan aturan-aturan yang lalu dikombinasikan dengan aturan yang sekarang. Aturan rantai. Apakah itu aturan rantai? Kok ada kata-kata rantai? Ya, nanti rantai itu sama seperti yang sampean pikirkan ya. Seperti rantai sepeda. Nanti kalau diinjak yang depan, nanti yang belakang ikut berputar. Ini kalau pedalnya diinjakan yang depan berputar. Nanti rantainya itu akan bergerak memutar bagian yang belakang. Fungsinya untuk apa ini aturan rantai? Fungsi dari aturan rantai adalah untuk mencari turunan dari fungsi komposisi. Jadi untuk memahami aturan rantai, kita pahami dulu suatu fungsi komposisi. Apakah itu fungsi komposisi? Nah, perhatikan di layar kita. Misalkan ada suatu fungsi fx 2x kuadrat min 4x plus 1 dipangkatkan 20. Kalau ditanya berapakah turunannya, apakah kita akan mengalihkan sebanyak 20 kali, lalu kemudian diturunkan? Sanggup? Mungkin kalian tidak akan sanggup ya. Walaupun mungkin menggunakan kalkulator saintifik, akan membutuhkan cukup waktu untuk mengetiknya ya. Namun pada bagian ini dikenalkan tentang aturan rantai untuk menjawab turunan seperti yang ada di layar ini ya. Sebelum masuk ke aturannya, kita tinjau dulu atau kita belajar sedikit tentang fungsi komposisi. Fungsi komposisi itu fungsi yang terdiri dari lebih dari satu fungsi. Lebih dari satu ya, 2, 3, 4 atau 5 atau lebih. Namun tenang, di SMA ini nanti hanya akan terdiri dari 2 fungsi. Fungsi komposisi, fungsi yang terdiri dari 2 fungsi atau lebih. Di sini contohnya hanya akan ada 2 fungsi aja ya. Nah, perhatikan, suatu fungsi komposisi Y yang terdiri dari F dan G, yaitu F bundaran GX. Tulisan F bundaran GX biasa ditulis menjadi F dalam kurung GX. Biasanya suatu fungsi itu kan hanya ditulis sebagai fx saja. Di sini x-nya diganti dengan gx. X-nya adalah suatu fungsi lagi yang di dalam x, yang biasanya x ini adalah suatu fungsi lagi. Nanti kalau kuliah itu di dalam f itu ada gx, dalam gx ada hx dan selanjutnya, itu biasa. Tapi nanti untuk SMA hanya akan ada 2. Di dalam F hanya ada satu fungsi saja. Jika
kita misalkan yang di dalam F ini adalah U yang sama dengan GX, maka nanti Y sama dengan F dalam kurung GX ini, karena GX dirubah jadi U, kita bisa tulis menjadi Y sama dengan F U. Nah, gambaran dari fungsi komposisi seperti ini. Sebagai contoh, misalkan fx-nya x pangkat 20, gx-nya sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 1. Lalu berapakah nilai dari y sama dengan f dalam kurung gx? Karena fx sama dengan x pangkat 20, maka f dalam kurung gx-nya kita masukkan ke x, dimasukkan ke sini. Gx-nya dimasukkan ke dalam x, karena x pangkat 20, maka gx-nya juga pangkat 20. Karena gx sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 1, maka kita rubah gx menjadi 2x kuadrat min 4x plus 1. Gx-nya pangkat 20, maka ini juga pangkat 20. Tadi kita misalkan U-nya sama dengan GX, sehingga Y-nya bisa kita tulis menjadi Y sama dengan U pangkat 20. Kalau kemarin Y sama dengan X pangkat 20, bisa mencari turunannya atau berapa? Y sama dengan X pangkat 20, maka turunannya 20X pangkat 19. Nah, benar. Masih tetap menggunakan pangkat turun kurang 1. Untuk menjawab pertanyaan yang atas ini, sekarang kita belajar tentang teorema I, yaitu aturan rantai. Disebut dengan aturan rantai. Bunyinya seperti ini. Misalkan Y-nya sama dengan FU dan U-nya sama dengan GX. Jika G memiliki turunan di X dan F memiliki turunan di U yang sama dengan GX, maka fungsi komposisi F bundaran G dalam kurung X yang sama dengan F dalam kurung GX, turunan di X-nya adalah turunan dari fungsi komposisi bisa kita tulis menjadi F bundaran GX aksen X sama dengan F aksen dalam kurung GX dikalikan dengan G aksen X. Atau karena GX-nya ini tadi kita misalkan dengan U, maka bisa kita tulis Y aksen sama dengan F aksen. GX-nya kita rubah menjadi U, jadi F aksen U kali G aksen X kita rubah menjadi U aksen. Atau dalam notasi Leibniz bisa kita tulis menjadi dy per dx sama dengan dy per du. Dy per du itu sama dengan F aksen U ini. Kali du per dx itu sama dengan U aksen ini. Kalau dalam kata-kata bisa diingat seperti ini. Turunan dari fungsi komposisi adalah turunan fungsi sebelah luar dikalikan dengan turunan fungsi sebelah dalam. Apa sih turunan fungsi sebelah luar? Turunan fungsi sebelah luar, ya. Ini yang ada di luar itu kan yang F. Turunan dari F. Nah, ini turunan fungsi sebelah luar, ini F aksen. F-nya di sebelah luar. Dikalikan dengan turunan fungsi sebelah dalam. Nah, di dalam apa? Di dalam ini, dalam kurung. Di dalam maksudnya di dalam kurung. Yang di dalam kurung ini kan GX. Di turunannya G aksen X. Nah, gambarnya seperti ini ya. Ini kalau di pedal itu dianggap saja sebagai turunan. Kalau diturunkan yang depan ini adalah F, yang belakang G. Jika yang depan yang F ini diturunkan, maka yang G-nya ikut diturunkan. Yang depan diturunkan, yang dalam juga ikut diturunkan. Untuk memahami aturan ini, diberikan contohnya seperti di bawah ini. Ini pedalnya saya bawa ke bawah aja. Contohnya,
carilah turunan Y sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 20 seperti yang akan kita cari yang atas tadi. Caranya bagaimana? Ya, caranya mudah. Yang di dalam kurung itu anggap saja sebagai U. Yang di dalam kurung dianggap sebagai U. Jadi 2x kuadrat min 4x plus 1 ini dimisalkan sebagai U, sehingga Y-nya sama dengan U pangkat 20. U pangkat 20. Kalau U ini sampai anggap X atau seperti X pangkat 20, nah ini turunannya mudah kan, yaitu pangkat turun kurang 1. F-nya U pangkat 20, maka F aksen atau turunannya 20 letakkan di depan U, lalu pangkatnya dikurangi 1, 20 dikurangi 1, jadi 19, menjadi 20 U pangkat 19. Nah, U-nya tadi yang ada di dalam kurung, yaitu 2x kuadrat min 4x plus 1. Turunannya berapa? Seperti kita menurunkan biasa, yaitu 4x dikurangi 1. 2 kali 2, 4. X 2 dikurangi 1, pangkat 1, jadi tinggal ditulis 4x. 4x, ingat turunan dari fungsi satuan, X ini kan tidak ada pangkatnya, atau pangkatnya 1 ya. Maka nanti turunannya sama dengan 1, jadi 4 kali 1 tinggal 4. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, ingat turunannya bisa kita tulis dengan aturan seperti yang ini, kita tulis di sini ya. Y aksen sama dengan F aksen U kali U aksen. F aksen U-nya berapa? Nah, ini tadi sudah kita cari, yaitu 20 U pangkat 19. Kita tulis di sini, dikalikan dengan U aksen. Kita tetap tulis dulu tetap U aksen. Nah, bacanya seperti ini. Turunan dari fungsi luar, turunan dari fungsi sebelah luar, ini ada sebelah luar, F-nya di luar. Kalikan turunan dari fungsi sebelah dalam, yang ada di dalam kurung. Setelah bentuk seperti ini, karena tadi U baru dimisalkan, maka kita kembalikan U seperti yang pemisalan tadi. U-nya itu apa? Ingat, U-nya yang ada di dalam kurung. Kita kembalikan yang ada di dalam kurung, yaitu 2x kuadrat min 4x plus 1. Dikalikan U aksen. Aksen itu berapa? Turunan yang ada di dalam kurung, yaitu 4x min 4. U-nya yang ada di dalam kurung, lalu U aksen turunan dari yang ada di dalam kurung. Nah, bentuk seperti ini sebenarnya sudah sederhana. Namun, biasanya di bilangan ganda mintanya disederhanakan lagi. Ini bisa kita sederhanakan dengan cara 20 kita kalikan 4x. Itu 80x, 20 kalikan negatif 4 menjadi negatif 80. Untuk pemula nanti bisa menggunakan pemisalan ya. Nantinya kalau sudah mahir ditulis dalam kertas buram, tidak ditulis di dalam penyelesaiannya, tidak apa-apa. Kalau perlu nanti hanya ditulis dalam pikiran, tapi untuk pemula dijelas dulu. Itu nanti membantu kita untuk mengerjakan. Nanti kalau sudah mahir, sudah terbiasa akan mahir sendiri, bisa diabaikan. Yang perlu diingat seperti ini ya, turunan itu, turunan komposisi atau aturan lantai. Turunan dari fungsi sebelah luar, ini turunannya, anggap saja ini U yang di dalam kurung ini, dikalikan fungsi sebelah dalam. Nah, sebelah dalam itu apa? Yang ada di dalam kurungan. Dalam kurung, yang di luar kurung diturunkan, lalu yang di dalam dikalikan dengan yang ada di dalam kurung. Nah, seperti rantai ini disebut dengan aturan rantai karena kalau yang depan atau yang F-nya ini diturunkan atau dipedal, nanti yang belakang ikut berputar. Yang depan diturunkan, nanti yang dalam ikut diturunkan. Nah, gambarannya seperti itu. Contoh yang kedua, carilah turunan dari fungsi pecahan, yaitu Y sama dengan 1 per 2x pangkat 5 min 3x pangkat 3. Caranya sama ya. Yang di dalam kurung
misalkan saja sebagai U, sehingga kita bisa tulis Y sama dengan 1 per U pangkat 3. Ingat, pembagian dengan bilangan berpangkat sama dengan bilangan tersebut dipangkatkan dengan negatif. Jadi 1 per U pangkat 3 sama dengan U pangkat negatif 3. Nah, ini sudah kelihatan ya, U pangkat negatif 3, U-nya pangkat negatif 3. Turunannya bisa kita tulis menjadi negatif 3 diletakkan di depan U, jadi negatif 3U. Pangkatnya dikurangi 1, negatif 3 dikurangi 1 jadi negatif 4. Jadi jika F-nya U pangkat negatif 3, F aksennya sama dengan negatif 3 U pangkat negatif 4. Dengan U-nya berapa? U-nya yang ada di dalam kurung, yaitu 2X pangkat 5 min 3X yang ada di dalam kurung ini. Kalau U-nya itu, maka turunannya seperti biasa. Turunannya pangkat turun kurang 1. Jadi 10X pangkat 4 dikurangi 3. Ini baru kita masukkan ke aturannya. Itu nanti turunan dari Y adalah F aksen U dikalikan dengan U. Turunan sebelah luar dikalikan dengan turunan sebelah dalam. U pangkat negatif 3 turunannya menjadi negatif 3U pangkat negatif 4. Jadi negatif 3U pangkat negatif 4 dikalikan dengan U aksen. Ini turunan sebelah luar dikalikan turunan sebelah dalam. Pangkat negatif 4 bisa kita tulis menjadi pembagian dengan pangkat yang positif. Kalau tulis seperti ini tidak apa-apa. Kalau ulangannya ulangan uraian, kalau ulangannya pilihan ganda biasanya bentuknya akan seperti ini ya. Nah, ini sudah ada U, ini ada U aksen. U-nya kita ganti seperti yang kita misalkan tadi, U-nya yang ada di dalam kurung. U aksennya turunan yang ada di dalam kurung, sudah kita kerjakan tadi. Untuk seperti ini sebenarnya sudah sederhana. Namun dalam soal pilihan ganda, seperti yang saya bilang tadi, ini mintanya disederhanakan biasanya. Nah, jadi kita sederhanakan. Negatif 3 kali 10, negatif 30 dikali X pangkat 4. Negatif 3 kali negatif 3 plus 9. Dibagi, pembagiannya tetap saja ditulis seperti ini. Tidak apa-apa, ini sudah, saya rasa sudah cukup sederhana ya. Gimana? Udah kan ya? Jadi yang perlu diingat, yang ada di dalam kurung untuk sementara dimisalkan dengan U. Contoh yang ketiga, nah ini tentang akar. Kadang-kadang yang akar ini banyak yang bingung. Jangan bingung untuk akar. Akar sama dengan pangkat pecahan. Akar pangkat 3 sama dengan pangkat 1 per 3. Nomor 3 sama pertanyaannya, carilah turunan dari Y. Nah, di sini kebetulan Y-nya sama dengan akar pangkat 3 dari 3X kuadrat min 6X pangkat 5. Caranya sama, yang ada di dalam kurung kita misalkan dengan U. Jadi menjadi akar pangkat 3 dari U pangkat 5. Ingat, akar adalah pangkat pecahan. Akar pangkat 3 sama dengan pangkat 1 per 3. Sehingga menjadi U pangkat 5 per 3. U pangkat 5 per 3 sama seperti tadi. Turunan dari fungsi komposisi adalah turunan yang fungsi sebelah luarnya dikalikan dengan turunan fungsi sebelah dalam. Dalam apa? Dalam kurung. Nah, tadi U-nya adalah Y-nya adalah U pangkat 5 per 3. Jadi jika F-nya U pangkat 5 per 3, maka F aksennya sama dengan, ingat pangkat turun depan U 5 per 3 kali U pangkat 5 per 3 dikurangi 1, yaitu 3 per 3. 5 kali 3, 2. Jadi 5 per 3 kali U pangkat 2 per
3 dengan U-nya yang ada di dalam kurung, yaitu 3x kuadrat min 6x. Turunannya berapa? Nah, seperti menurunkan biasa, yaitu 2 kali 3, 6. 2 dikurangi 1, tinggal 1. Jadi 6x. 6x turunannya itu 6x turunannya kan 1. Jadi tinggal 6 saja. Setelah itu kita masukkan di sini. Turunan sebelah luarnya atau F aksen U, yaitu kita masukkan di sini. 5/3 U pangkat 2/3 kali turunan dari U atau U aksen. U-nya kita rubah yang ada di dalam kurung tadi, yang kita misalkan, yaitu 3x kuadrat min 6x. U aksennya turunan yang ada di dalam kurung. Itu 6x min 6, ini sudah kita cari tadi. Pemisalan itu untuk mempermudah dalam kita menurunkan. Nanti kalau sudah mahir ini tidak perlu ditulis, dalam pikiran saja cukup, tapi untuk pemula diijrah dulu ya. Bentuk seperti ini sebenarnya sudah sederhana. Kalau soal uraian ya cukup sampai sini, tidak apa-apa. Tapi kalau soal pilihan ganda untuk mengantisipasinya, nah, kita kembalikan, karena soalnya tentang akar, maka kita kembalikan lagi jawabannya tentang akar. Pangkat pecahan 2/3. Ingat 3-nya nanti jadi akar karena jadi penyebut, sehingga 3x kuadrat min 6x pangkat 2/3 sama dengan akar pangkat 3 dari 3x kuadrat min 6x pangkat 2. Nah, depannya dikalikan 5/3. Nah, ini tidak ikut di akar, maka nanti letaknya ada di luar, tidak ikut dipangkatkan, jadi letaknya ada di luar akar, dikalikan 6x min 6. Nah, di sini ada akar, di sini tidak, di sini tidak. Maka ini bisa disederhanakan, 5/3 dikalikan dengan 6x min 6. Nah, ini bisa disederhanakan lagi. 5/3 kali 6x. 6 dibagi 3, 2. 5 kali 2, 10. Jadi 10x. Min 6. Ini juga sama. 5/3 kali min 6. 5/3 kali negatif 6. 6 dibagi 3, 2. Dikalikan 5, 10. Nah, jadi bisa disederhanakan seperti ini. Ya, aksen sama dengan 10x min 10 kali akar pangkat 3 dari 3x kuadrat min 6x pangkat 2. Mudah kan? Ya, caranya secara umum yang ada di dalam kurung dimisalkan dengan U. Untuk pemula seperti itu. Nanti kalau sudah mahir langsung saja, tidak perlu dimisalkan seperti ini. Langsung ke cara seperti ini. Nanti 2 langkah cukup. Tapi untuk pemula diijrah dahulu. Ingat kata-kata ini. Turunan fungsi komposisi adalah turunan fungsi yang sebelah luar dikalikan turunan fungsi yang sebelah dalam. Luar dalam itu luar apa toh? Nah, luar itu ya luar kurung. Dalam itu ya di dalam kurung. Yang luar ini diturunkan lalu dikalikan turunan yang ada di dalamnya. Ya, lihat kan ini. Ini U-nya tetap U. Sama ya. Tapi pangkatnya dikurangi 1 lalu dikalikan di depannya. Dikalikan dengan turunan yang ada di dalam kurung. Dikalikan turunan fungsi sebelah dalam. Dalam apa? Dalam kurung. Ya, nanti untuk latihannya saya berikan ada berapa ini? Ada 5 soal. Silahkan dikerjakan. Apabila nanti ada yang ditanyakan bisa tanya di WA. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.